Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati guru kami Abah Kiai Haji Tabarani, panjang umur sehat walafiat. Para asatidah Kanda Ustaz Mursali, Kanda Ustaz Fatullah, Ustaz Haji Abdul Rahim, Abang Ustaz Bapak Haji Nyamak, ya. Dan juga Bapak Saidi, juga Ustaz Bang Yadi, semuanya, ibu-ibu, kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan naungan cucuran ridha Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, bapak-bapak yang terus hadir secara istiqamah di majlis ini, mudah-mudahan doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin minggu jamaah makin giat untuk berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah la ni'matillah wa kafa billah la haula wa la quwwata illa billah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang mempunyai niat hajat datang ke majlis zikir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan khulafar rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Hasan Sizili, khususan Syekh Nawawi Zakaria Yahya, wa khususan ya Allah ya Rahman Syekh Ahmad Rifai, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa rijalil ghaib, wa khususan ya Allah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, wa Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa Habib Abdullah Al-Idrus, wa Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, wa khususan ya Allah Abu Yaqid Yahya Dimyati Pandeglang, wa khususan ya Allah Baki Haji Asrari Surabaya, wa khususan ya Allah Abu Yaqid Haji Abdurrahman Nawi, wa khususan Kepati Irian Jaya, wa khususan ya Allah ya Rahman ya Rahim, khususan ya Allah ya Rahman, khususan ya Rahman Abu Yaqid Haji Abu Bakar Jamal bin Jahi, wa Umi Hajanya Linda, wa Umi Haja Khairani, wa khususan ahli kubur, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa bil khusus yang bersedekah hari ini yaitu Bapak Haji Nyama untuk almarhum Haji Banir bin Haji Sofiah bin Haji As'ad bin Haji Radiyah, Ibah binti Yani bin Jasim, Empeng bin Jasim, Aman Siban bin Jasim. Kita bacakan semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa warihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Islam untuk kita semuanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khalaqati min ashabi. Dia lihat para sahabat-sahabatnya sedang duduk di halaqah, sedang duduk kayak kita ini di majlis di zikir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajallasakum?" Apa yang menyebabkan kalian duduk? Apa yang menyebabkan kalian duduk? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kata mereka, ibu bapak sekalian, mereka duduk di majlis itu sedang menyebut nama Allah,
Alhamdulillah seperti kita. Kita ngapain duduk? Ngomongin orang bukan? Bukan. Kita duduk ngapain? Kita duduk sedang berzikrullah. Berzikrullah. Mengingat Allah. Menyebut-nyebut nama Allah yang maha agung. Yang maha mulia. Rugi apa untung? Rugi apa untung, Bapak-bapak? Mengapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian duduk? Sahabat menjawab, kami mengingat Allah, kami berwirid. Wirid, temu nih bahasanya. Wirid. Makanya ada wirid, ada warid. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, Allah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan warid bagi orang-orang yang wirid. Jadi kalau wirid, ibu bapak sekalian sering wirid enggak? Wirid sering enggak? Wirid itu pekerjaan yang istiqamah, yang tidak tergantung, terikat dengan ruang dan waktu. Kapan aja kita amalin zikir kalimat la ilaha illallah. Enggak ditinggalin. Kata gurunya baca ya hayyu ya qayyum, enggak ditinggalin tuh bacaan, dia baca aja terus. Itu namanya wirid. Wirid. Makanya kita ini harus punya wirid. Nanti yang timbul dalam hidup kita namanya warid. Warid itu apa? Warid itu pemberian Allah kepada kita. Kalau kita sering wirid itu adalah ucapan kita kepada Allah, sedangkan warid anugerah Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan anugerah kepada kita, maka apa aja permintaan kita pasti Allah kabulkan. Ini ibu nih datang ke sini. Ibu datang ke sini setiap Jumat malam. Itu namanya wirid. Namanya wirid. Masa ilokan sampai 7 kali datang itu doa kagak diijabah. Apalagi yang udah sering datang. Ada jamaah saya baru sekali datang. Allah subhanahu wa ta'ala kabulin hajatnya. Habis itu kagak datang lagi. Udah terkabul doanya. Kalau cuman ngarepin di dunia, doa kita diijabah kecil ibu bapak sekalian. Mudah. Karena jangan kata kita minta. Enggak, kita minta aja Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Enggak kita minta. Ada enggak nikmat yang enggak minta Allah kasih? Ada enggak? Coba. Kalau kita bangun tidur, mata kita melek. Mata kita bangun tidur melek enggak mata? Melek. Tiba-tiba enggak bisa kedip. Melek aja. Bagaimana hidup kita? Kan kita mah bingung jadi manusia. Baru rezeki nikmat yang diambil satu aja kita udah ribut. Padahal baru satu. Makanya para sahabat berkata, ala mahadanal Islam wa man nabihi alaina. Allah udah anugerahkan kepada kami Islam. Agama Islam. Benar-benar udah nganugerahkan kepada kami. Wajar kalau kami berzikrullah di majlis tersebut, duduk-duduk sambil mengagungkan nama Allah. Qala Allah ma ajlasakum illa dzalik. Amani lam astahlifkum
tuhmatan lakum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah, demi Allah, apakah kalian duduk-duduk berkumpul di tempat tersebut emang benar-benar berzikrullah, emang benar-benar mengingat Allah, mengagungkan nama Allah? Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak ingin bersumpah atas nama Allah, karena aku takut salah menduga begitu. Jadi ada orang lagi zikir, takutnya dia bukan karena Allah. Aku dugaanku takut salah. Ini namanya seorang nabi. Nggak mau buruk sangka. Mengapa? Walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Masya Allah. Karena begitu. Telah datang, Bu, Bapak-bapak sekalian. Jadi orang lagi zikir, ternyata kata Nabi telah datang malaikat. Ngasih tahu Nabi. Jadi malaikat itu mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan bahwa orang-orang yang berzikir telah diagungkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanggakan, dibanggain. Kita ini lagi dibanggain, dimuliakan oleh malaikat Allah. Jadi alhamdulillah. Tidak hanya malaikat yang mengagungkan, tapi ini yang lebih penting, bahwa itu malaikat datang ngomong kepada Rasulullah, mengabarkan bahwa orang ini lagi dibanggain sama Allah. Kata siapa? Kata malaikat Allah. Kita lagi dibanggain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi diliatin sama Allah. Orang-orang yang berzikrullah. Makanya di dalam Quran, Bu, ada surat Ali Imran. Keluarganya Imran. Menurut waktu saya pesantren, ada 2 keluarga Imran ini. Khilafiyah. Ada yang namanya Nabi Musa bin Imran. Ada juga yang namanya Maryam binti Imran. Yang paling banyak ulama mengatakan Maryam binti Imran. Ini Maryam binti Imran, ibu bapak sekalian, ini keluarga yang soleh. Demenannya zikrullah, memuja Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya Imran ini udah lama nggak punya anak. Namanya Hannah. Dia itu nggak punya anak. Dia nggak putus asa, ibu bapak sekalian. Dia berzikrullah, dia munajat sama Allah, dia doa. Ini tadi yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat itu datang, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Jadi dia zikir, Bu. Dia munajat kepada Allah karena dia iri. Lalu dia iri kepada keluarganya Zakaria.
Jadi iparan sama keluarga Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini adalah orang yang mengurus Baitul Maqdis. Dia nazar, kalau saya punya anak, saya mau bikin kayak Nabi Zakaria, pengurus masjid. Pengurus, kalau kita bahasa kita marbot, Mas, pekerjaan yang paling bagus, Bu, yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah adalah marbot masjid. Sebagaimana Nabi Zakaria. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini istri daripada Imran, doa, ya Allah biar saya dapat anak. Dapat anak. Ntar kalau dia udah gede, saya suruh ngurusin masjid. Kalau kita begitu enggak? Boro-boro. Ya. Jadi marbot masjid itu mulia, itu mulia di hadapan Allah. Itu doanya Nabi. Istrinya, yaitu istrinya Imran itu berdoa biar dia punya anak. Ntar kalau udah gede dia mau jadiin pengurus masjid, yang ngurusin sebagaimana Nabi Zakaria. Udah dia doa, bukan anak laki, dapatnya anak perempuan. Itu anak perempuan oleh guru saya, itu setiap Siti Maryam itu diajak ke atas gunung sama ayahnya, sama ibunya, dia selalu dikasih tunjuk, tuh tempat kamu nanti. Kata guru saya, itu tempat kamu tuh, ditunjuk Baitul Maqdis. Masjid tuh tempat kamu nanti kerja di situ. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Makanya lahirlah seorang manusia yang betul-betul dari anugerah Allah yang namanya dari rahim Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya disebut keluarga Imran, keluarga yang soleh. Emaknya sering zikir, bapaknya sering zikir, nggak putus-putus doanya kepada Allah. Anaknya hebat, Nabi Isa alaihi salam. Suatu saat akan datang setelah Dajjal untuk menghancurkan Dajjal. Ini namanya keluarga yang hebat. Niatnya kagak muluk-muluk, kagak kayak kita biar kerja jadi pegawai negeri, jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi lurah, jadi ini itu. Enggak. Dia pengen anaknya kerja sebagai marbot masjid. Tapi yang soleh marbot masjidnya, jangan kerja di masjid kagak sholat. Ada nggak kayak begitu tuh? Ada nggak? Ada. Lah kerja di masjid kagak sholat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kerja di masjid, tahajud bareng. Tahajudnya lebih awal, ngidupin itu namanya speaker. Pahala nggak? Pahala. Habis itu, habis ngidupin speaker, ngorok. Tahajud lah, sholat sunnah. Wow, gimana pahalanya besar? Seneng itu. Seneng nggak? Saya cita-cita saya ntar kalau udah tua-tuaan nggak mau ngapa-ngapain, ke masjid aja dah, ngepel, hidupin speaker, gelar karpet, sempretin parfum orang sholat, kamar mandi kotor kita bersihin. Ya, sekarang mau kawin lagi lah, boleh-boleh aja. Ya, gitu. Makanya kita di sini, ayo datengin masjid. Kalau lagi kotor majlis al-waqiah, baik perempuan maupun laki-lakinya, jangan kita ngarepin marbot masjid. Kapan-kapan kita datang, liatin itu kamar mandi kotor apa kagak, karpetnya kotor apa kagak. Lah boleh, Bu, boleh bawa apa namanya, bawa kasur ke masjid. Oh, kasur, bawa sapu ke masjid, bawa parfum ke masjid, bawa rinso ke masjid, bawa alat-alat pembersih masjid. Mau ngapain? Nyari pahala biar anak saya terkabul doanya. Lah itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kenal nggak Sunan Ampel? Surabaya. Nggak kenal ya? Saya kagak.
Ya. Wali Allah Sunan Ampel. Nama ayahnya adanya di namanya Asmorokondi di daerah Tuban. Sunan Ampel itu kalau kita lewatin di pemakaman dia ada namanya Sunan Bolong. Sunan Bolong. Itu dua wali yang terus rame di situ. Saya tanya-tanya informasinya dan saya baca sejarahnya di perpustakaan. Sunan Bolong itu adalah pegawai marbot masjid. Makanya punya karomah. Punya karomah. Coba ada ibu datang ke masjid atau bapak datang ke masjid. Apa aja istiqomahin di masjid. Mau ngebersihin aja. Mau sholat tahajud, jamaah segala macam 40 hari. Kalau nggak diijabah itu doa. Apalagi kita yang memang dekat sama masjid. Sunan apalagi? Itu Sunan Sunan Gunung Jati. Sebelum kita naik ada makam wali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia marbot masjid juga, diangkat jadi wali. Jadi kembali, kalau ada orang ustadz kayak kiai kayak yang kagak sering ke masjid, namanya bukan ustadz. Bukan? Ada ustadz, kagak pernah ke masjid kita lihat. Ya, ceramahnya pinter banget. Wah, segala. Kagak pernah ke masjid. Bukan ustadz. Bukan kiai, apalagi Habib disebut. Habib kagak pernah ke masjid, bukan Habib. Begitu. Kita kalau melihat guru kita itu rajin ke masjid, khususnya kaum laki-laki. Insya Allah kita semua cinta sama masjid, mencari berkah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak salahnya saya ngomong. Mudah-mudahan Allah maafin. Yang khilaf datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah bersedekah keluarga Bapak Haji Nyama, kita bacain Fatihah satu kali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah daripada Bapak Haji Nyama, sehat wal afiat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti minggu besok giliran zikir di Al-Qudus Bogor. Yang mau ikut boleh hari Sabtu pagi jam 7 udah kumpul di masjid. Boleh. Mau tahajud bareng ya. Tahajud 50 rakaat, tadi istighfar, tuh istighfar tadi saya baca itu 1000 baru. Kalau di sana 17.000 kita baca. Ya, baca surah Al-Waqiah berulang-ulang, Yasin berulang-ulang, baca salawat Jibril berulang-ulang sampai menjelang subuh. Kebetulan Ibu Bapak sekalian kalau mau pengen nyobain makan soang, besok kami mau potong soang sebanyak 12 ekor. Makan dah sekenyang-kenyangnya di sono. Tapi makannya di sono, bukan di sini. Gitu. Pak Marbot ini jangan, tukang azan jangan ikut. Siapa yang ngajan ntar? Jangan. Ya. Bu-ibu, bapak-bapak, ya, Bu, ikut enggak? Ya, mudah-mudahan mau ikut daftar sama Ibu Habibah. Ya. Jadi cuman di sono kagak ngapa-ngapain enggak, saya suruh enggak kerja di sono. Pokoknya zikir, habis itu makan. Habis makan lagi, zikir lagi, makan lagi. Zikir lagi, makan lagi. Kagak berhenti-berhenti, pokoknya makan. Zikir, makan. Insya Allah. Tukang masaknya istri saya udah ada tuh, udah siap dia. Tukang masak. Demikian, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Kita ketemu lagi, yaitu pada hari Jumat malam Sabtu besok. Dan insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Kepada guru kita, yaitu Abah Kiai Haji Tabrani, untuk memimpin talqin, penutup zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan doa yang keduanya